Di tengah gelapnya malam pantai selatan, ombak bergemuruh seakan memanggil sesuatu dari dasar samudra. Konon, pada suatu masa, seorang wali besar berani menantang takdir dengan memasuki kerajaan gaib yang tak tersentuh manusia. Bukan untuk bertarung, melainkan untuk menikahi sang penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Namun, pernikahan ini bukan kisah cinta biasa. Ini adalah misi dakwah paling sunyi, paling dalam, yang akan mengubah takdir seorang ratu menjadi hamba Tuhan. Di tanah Jawa yang syarat dengan tradisi dan kepercayaan, hidup seorang wali yang dikenal bijaksana dan penuh kelembutan, Sunan Kalijaga. Ia bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang pendakwah yang memahami jiwa masyarakat. Ia menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan budaya, merangkul tanpa memaksa, mengajak tanpa menghakimi. Di sisi lain, di kedalaman Samudra Selatan, berkuasa seorang Ratu Agung, Nyi Roro Kidul, penguasa dunia gaib yang dihormati sekaligus ditakuti. Dua sosok ini berasal dari dua alam yang berbeda. Satu membawa cahaya tauhid, satu lagi berdiri dalam kemegahan kekuasaan mistis. Namun, takdir mempertemukan keduanya dalam sebuah kisah yang melampaui batas logika manusia. Kisah ini bermula dari konflik besar yang mengguncang tanah Jawa. Prabu Siliwangi, raja besar Pajajaran yang sakti mandraguna, menolak ajakan untuk memeluk Islam. Penolakan itu memicu ketegangan yang berujung pada peperangan dengan pasukan Cirebon. Dalam keadaan genting, Sunan Gunung Jati menugaskan Sunan Kalijaga untuk menyelesaikan konflik ini. Namun menghadapi Prabu Siliwangi bukan perkara mudah. Dibutuhkan kekuatan besar, sebuah pusaka sakti yang berada di tangan Nyi Roro Kidul. Disinilah takdir mulai bergerak. Sunan Kalijaga harus memasuki dunia yang tak kasat mata, menghadapi sang Ratu Laut Selatan, dan menempuh jalan yang belum pernah ditempuh manusia sebelumnya. Pertemuan itu terjadi di batas antara dunia nyata dan gaib. Di tengah gemuruh ombak dan cahaya bulan yang temaram, Nyi Roro Kidul menampakkan dirinya. Kecantikannya memancar, namun aura kekuasaannya jauh lebih terasa. Ia telah lama mengagumi Sunan Kalijaga, dan ketika kesempatan itu datang, ia tidak menyia-nyiakannya. "Aku akan memberikan pusaka itu," ucapnya, "dengan satu syarat, engkau harus menikah denganku." Sebuah syarat yang berat, namun penuh makna. Sunan Kalijaga tidak serta-merta menolak. Ia memahami bahwa ini bukan sekadar pernikahan, tetapi jalan dakwah yang tersembunyi. Namun Nyi Roro Kidul menambahkan satu syarat lagi, mahar berupa tasbih kecubung wulung dari Laut Merah, sesuatu yang hampir mustahil didapatkan manusia biasa. Dengan keyakinan penuh kepada Allah, Sunan Kalijaga menerima tantangan itu. Ia bertafakur di Gunung Ciremai, memohon petunjuk ilahi. Malam demi malam, ia lalui dalam doa dan ketundukan. Hingga pada malam terakhir, datang petunjuk gaib. Ia dibimbing menuju Laut Merah dan memperoleh tasbih kecubung wulung, sebuah simbol bukan hanya kekuatan, tetapi juga keimanan. Tasbih itu bukan sekadar mahar. Ia adalah bukti bahwa segala yang mustahil menjadi mungkin ketika manusia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan membawa mahar tersebut, Sunan Kalijaga kembali untuk memenuhi janjinya. Pernikahan pun dilangsungkan. Namun pernikahan ini bukan sekedar ikatan cinta. Inilah titik paling penting dalam kisah ini. Sunan Kalijaga tidak datang sebagai lelaki yang takluk oleh pesona, tetapi sebagai seorang pendakwah yang membawa cahaya kebenaran. Dengan penuh kelembutan, ia membimbing Nyi Roro Kidul menuju Islam. Ia tidak memaksa, ia tidak menghakimi. Ia mengajarkan tauhid dengan bahasa yang dapat dipahami hati. Ia memperkenalkan keesaan Allah, bahwa di atas segala kekuasaan hanya ada satu penguasa sejati. Perlahan hati sang ratu mulai berubah.
Dari sosok yang disembah dan ditakuti, ia mulai merasakan ketenangan dalam ketundukan. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang selama ini ia miliki hanyalah titipan. Akhirnya, dengan kesadaran penuh, Nyi Roro Kidul menerima Islam. Bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, tetapi karena hidayah. Inilah inti dari kisah tersebut. Sebuah pernikahan yang menjadi jalan dakwah, sebuah ikatan yang mengubah seorang ratu menjadi hamba Allah. Sebagai bentuk kesetiaan, Nyi Roro Kidul menyerahkan pusaka sakti kepada Sunan Kalijaga. Dengan itu, konflik besar pun dapat diselesaikan dan pertumpahan darah dapat dihindari. Namun yang lebih besar dari kemenangan itu adalah perubahan hati. Kisah ini bukan sekedar legenda tentang cinta antara manusia dan makhluk gaib. Ini adalah kisah tentang bagaimana kelembutan mampu menundukkan kekuasaan, bagaimana dakwah mampu menembus batas dunia, dan bagaimana hidayah dapat menyentuh siapa saja, bahkan seorang Ratu Laut Selatan. Pada akhirnya kita diingatkan bahwa kekuasaan, keindahan, dan kehebatan bukanlah tujuan. Semua itu akan sirna. Yang abadi hanyalah iman. Dan dari kedalaman samudera hingga ke daratan Jawa, kisah ini berbisik pelan kepada siapa saja yang mau mendengar, bahwa cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya.